jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya setiap kali kita beribadah bersama-sama, mari datang dengan penuh pengharapan. Karena tahu bahwa namanya selalu menyelamatkan kita, bahkan telah menyediakan kesembuhan, berkat, dialah kemenangan kita. Amin Bapak Ibu. Let's bring our heart. Mari kita bawa hati kita. Lift up our hands. Mari sembah Dia. Nama yang menyelamatkan. Nama yang memulihkan. Kedua tangan kita jemaat Tuhan, worship Him, and He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Our God. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh.
hatiku. Walau 1000 rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Dan kini ku memegang teguh janjimu, oh tenang, di tengah badai ku aman bersamamu. Semua walau 1000 rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Itulah saudara, Bapak Ibu semua, kasihnya selalu mengalir buat setiap kita, amin. Bahkan ketika kita saat ini sedang beribadah, kasihnya mengalir melampaui keterbatasan kita, melampaui setiap kelemahan kita, melampaui pelanggaran atau dosa atau masa lalu kita. So, mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan iman kita. Mari kita katakan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tak. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Walau 1000 rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tak ada yang dapat pisahkan dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Itulah kasih-Mu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Jemaat Tuhan, Dia memberikan kita kemenangan. Kuasanya jauh lebih besar menyertai setiap kita. Mari katakan. Laut merah menghadang langkah, musuh-musuh mengejar kaki. Ku berharap kuat tangan-Mu, lepaskan ku. Katakan tanah susu madu, janji-Mu pasti terjadi. Walau panah hadang takkan gentar. Bersama-sama katakan. Kaulah, kaulah, kaulah gunung batu, kaulah tempatku berlindung. Takkan tak goyah langkahku, karena ku pegang janji-Mu. Yesus, tak gentar hatiku, maju mengalahkan musuh. Bangkit hatiku telah teguh, kemenangan di pihak kita. Sama-sama katakan. Mari para wanita. Siap-siap para pria. Katakan tanah berlimpah, tanah berlimpah susu madu. Janji-Mu
shalom semua. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa poin pengumuman. Ya, betul sekali. Tapi sebelum itu kita mau bersama-sama menyaksikan video yang luar biasa ini. Selamat menyaksikan. Shalom Kalisma. Salam. Shalom, apa kabar Kak? Baik. Aduh puji Tuhan. Oke Kak, boleh mungkin perkenalkan diri dulu Kak? Oke, nama saya Lismawati Major. Saya mempunyai 3 orang putra ya. 3 orang yang putra. sudah lulus SMA dan kelas 3 SMA dan kelas 1 SMP. Oke, untuk Kalisma sendiri sejak kapan Kak bergabung di GKKD Shouters? Saya bergabung di GKKD Shouters itu dari Januari 2019. Artinya sudah 1 tahun. Setahunan lebih ya Kak. Oke. Nah Kak, dengar-dengar aku tahu nih tentang Kalisma kalau Kalisma itu mengalami kebaikan Tuhan. Ya, nah boleh betul ceritain nggak sekali. Kak kesaksian yang luar biasa itu kayak gimana? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Kak Lulu yang telah saya yang mau ikut ke gereja ke sini dan yang mengenalkan tentang firman, dan kepada ibu mentor saya Kak Lia di Hope BSD dan teman-teman yang di Hope BSD semua, dan tentunya Bapak Gembala juga, Bang Oto dan Bang Ben ya, dan semua. Boleh ceritakan Kak mungkin salah satu kesaksian yang luar biasa yang dialamin sama Kalisma? Kesaksian yang luar biasa itu tentang suami ya. Jadi ketika tahun lalu suami saya berhenti bekerja, tidak mau bekerja, bukan dia tidak ada kerja, dia tidak mau bekerja. Karena suatu alasan saya waktu itu dengan suatu masalah lah ya, yang dia marah, dia berhenti kerja, dan dalam ketika dia berhenti bekerja kita mengalami goncangan-goncangan seperti saya itu ribut terus sama dia, saya juga sempat saya mau melakukan bunuh diri, saya juga mau minta pisah sama dia, tapi akhirnya dia bilang tidak bisa seperti ini kalau ada masalah. Tapi waktu itu kita sama-sama emosional ya. Saya yang sudah bersalah tidak mau mengaku karena waktu itu saya memang tidak punya Tuhan, tidak ada pegangan. Saya sangat pemarah, egois, sudah saya salah, saya yang memaki-maki. Akhirnya suami juga memutuskan untuk tinggal pisah. Artinya tinggal pisah itu hanya dia di apartemen, saya di rumah, untuk untuk menghindar dari hal-hal yang konflik dengan konflik atau apa gitu kan. Di situ mulai saya fokus ya ikut Tuhan, saya hope, saya baca firman, saya juga diajarin tuh sama Kalulu, saya ke gereja, saya belajar. Ketika itu luar biasa banget tantangan buat saya. Kok kata saya satu masalah selesai, satu masalah lagi datang gitu. Cuman Kalulu bilang jangan fokus sama masalah, fokus sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dalam apapun gitu. Dari situ mulai. Dan saya setiap hari itu saya bahas sama suami, kapan kerja. Dia jawabannya saya tidak mau kerja. Saya tidak mau kerja gitu kan. Sampai akhirnya kemarin sebelum COVID itu dia ada panggilan kerja. Dia bilang oke, saya bekerja, tapi itu pun jangan marah-marah ya kan. Mau bekerja di Afrika udah urus surat-surat apa, tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau suami saya kerja di Indonesia, berdekat sama keluarga dengan fasilitas tentunya, dengan semua yang itu buat dia gitu kan. Itu sudah mau berangkat, tapi akhirnya 3 atau 4 hari dia mau berangkat dapat kabar tidak bisa karena lockdown ya. Di situ saya sempat down gitu, tapi itu hanya beberapa detik. Saya ingat lagi, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Kalau suami saya tidak pergi kerja ke Afrika, berarti Tuhan mau kasih saya yang lebih baik, yang terbaik. Jadi di situ saya mulai percaya sama Tuhan, selalu berdoa, dan saya perkatakan bahwa suami saya sudah dapat kerja di Indonesia. Itu kan beberapa bulan ya. Tentunya kan kalau suami tidak bekerja, kalau logika saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, anak saya 3, saya mau makan dari mana? Tapi saya tidak pernah kelaparan, saya tidak pernah kesusahan. Walaupun suami saya tidak kerja, tetap anak saya bisa makan, hidup saya bisa normal gitu kan. Setelah itu saya selalu berkomunikasi sama Ibu Gembala saya Kak Lia, bagaimana Kak? Ya sudah Kak, diperkatakan aja, nanti suaminya bawa doa supaya dilembutin hatinya, dia mau bekerja gitu kan. Jadi bulan Juni ya, 2 minggu lalu itu saya ya ada masalah sedikit, saya nangis. Malam itu saya nangis, yang nangisnya sedih, dan itu yang bukan main. Saya menyalahkan diri sendiri, kenapa saya seperti ini gitu kan.
Tapi saya sambil berdoa sama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, suami saya sudah bekerja lagi dengan mendapatkan fasilitas dan di Indonesia. Saya juga berdoa, saya bilang apa yang hilang dari diri saya, iblis sudah ambil dari saya, Tuhan sudah kembalikan semuanya. Itu pagi saya bangun tidur dengan mata yang sembab, saya dapat WA. Jadi WA dari dulu itu staf suami saya yang didik dia, tiba-tiba 20 tahun kita tidak pernah itu ya, nggak pernah ada kontak karena dulu nggak ada WA atau apa, tiba-tiba dia tanya apa kabar, apa ini istrinya Pak Brad, saya bilang iya betul, apa kabar, dia bilang Bapak di mana, oh suami saya di sini karena mau berangkat kerja kan tidak bisa, dia langsung tutup poin mau tidak diajak kerjasama. Saya bilang kerjasama dalam hal apa, kalau kerjasama dalam hal finansial atau apa, saya sih belum bilang. Oh begini Bu, jadi kita udah proyek ini udah jalan, tapi setiap tender itu mereka meminta orang luar, orang tenaga ahli ekspat. Kalau Bapak mau bagaimana? Sudah, oh iya saya bilang oke, nanti saya akan bilang ke suami saya. Habis itu saya tidak ada kabar untuk 4 hari ya, tapi saya langsung WA ke Kalia bagaimana, ya Kak diperkatakan aja. Jadi saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan suami saya sudah dapat pekerjaan gitu kan. 4 hari kemudian saya ditelepon untuk meet ya. Akhirnya kita meeting pertama itu owner nggak ada. Tapi mereka tanya kan kalau saya hire Bapak di sini itu bagaimana, pembagiannya apa. Saya cuma satu, sambil saya berdoa mereka ngobrol, saya bilang terima kasih Tuhan suami saya sudah diterima kerjanya gitu kan. Akhirnya suami saya bilang ya kalau memang mau dapetin tender dengan nama saya ya saya harus bekerja di perusahaan ini, karena kalau cuman freelance tidak bisa gitu kan. Oke, dia bilang untuk salary bagaimana, suami saya bilang saya mau ketemu bos. Itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru ketemu bos. Itu bos langsung mikir bagaimana Mbak gitu kan, kalau ini salarinya berapa, aku orang ngerti gitu kan, karena orang Jawa. Situ juga saya bingung, suami saya bilang saya mau lihat workshop kamu dulu minggu depan. Mereka bilang minggu depan kelamaan Pak, saya mau besok, bisa enggak? Udah hari Sabtu kita ke Bekasi, di situ juga saya dicecer untuk masalah salary ini gitu kan. Dari saya turun begitu, saya minta lagi segini bisa enggak gitu kan. Akhirnya dia bilang 2 jam nanti saya kabarin, mereka bilang oke, salary begini dengan fasilitas yang ini dia ACC, dan itu saya luar biasa sekali gitu. Tuhan memberikan saya apa yang lebih dari yang saya harapkan. Luar biasa banget itu, dan saya percaya sekali dengan Tuhan dan kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu semua. Yang dulu saya tidak pernah mengenal kasih karunia, yang saya juga mungkin setiap apa yang saya perkatakan seperti saya tidak punya apa-apa. Misalnya saya hari ini saya susah, tapi saya bilang Tuhan, kesusahan hari ini cukup hari ini, besok Tuhan akan mencukupi, seperti di Filipi 19 kan, Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhan kan. Terus di saat semua last minute itu pertolongan Tuhan itu ada, dan waktu itu Kanopa selalu bilang ke saya, kakak jangan berharap sama manusia karena nanti kecewa, kakak berharap sama Tuhan. Jadi setelah dan sebelum saya ikut Tuhan, itu perbedaannya banyak sekali. Mungkin dulu yang saya emosional, pemarah, dan saya tidak mengucap syukur. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, itu semuanya beda, berubah. Saya, perkataan saya, kelakuan saya, sifat saya itu semuanya berubah. Dan ketika waktu saya dibaptis ya, Bang Otto bicara sama saya, ketika kakak dibaptis itu kakak lahir kembali. Seperti kakak beli handphone baru, itu kosong, kakak upgrade dengan memori yang baru. Ya. Itu jadi di situ saya mengingat terus perkataan Bapak Gembala itu, dan luar biasa sekali memang. Tuhan itu luar biasa, seperti yang suami sudah bekerja sekarang itu kan di saat Covid seperti ini, di saat orang berhenti bekerja, orang di PHK, orang dipotong salary atau dirumahkan, suami saya mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dan fasilitas yang luar biasa sesuai dengan harapan, bahkan lebih dari yang saya harapkan. Itu luar biasa. Jadi mari jemaat-jemaat atau jemaat-jemaat KKD, kita percaya dengan janji Tuhan, harapan Tuhan, karena janji Tuhan tuh ya dan amin. Harapan kita itu ketika kita taat dan percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan, karena Tuhan sudah menyediakan untuk kita semua. Terima kasih banyak Kalisma untuk kesaksiannya. Terima kasih untuk
statementnya kalau misalnya hanya dengan percaya pasti kita akan mendapatkannya. Bagian kita hanya perlu percaya sama Tuhan. Terima kasih Kak Lisma untuk hari ini sangat memberkati sekali. Terima kasih. Terima kasih atas video kesaksiannya Kak Lisma, sungguh sangat memberkati dan juga menguatkan. Di sini kita sama-sama disadari bahwa harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan kasih Tuhan tidak akan pernah gagal. Betul sekali. Terima kasih Kak Lisma atas videonya yang motivasi. Nah, kita mau bersama-sama menyapa seluruh jemaat Tuhan di GKKD Shouters yang ada di Jabodetabek. Shalom! Dan juga jemaat Tuhan yang ada di Bandung, selamat hari Minggu. Yang ada di Bali juga, shalom, shalom! Dan juga yang luar biasa lagi yang ada di luar negeri. Wah, walaupun kita berjarak sangat jauh, tapi kita tetap bersama-sama bisa beribadah online. Dan juga di sini berikutnya kita akan bersama-sama mendoakan prayer request dari jemaat Tuhan. Bapak Ibu juga bisa sama-sama ikut mendoakan. Mari kita berdoa rekan-rekan. Yang pertama berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang memulai usaha yang baru. Berdoa agar usahanya selalu lancar, seluruh kebutuhan tercukupi dan juga mengalami kenaikan pendapatan. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Engkau berjanji bahwa apapun yang kami lakukan itu pasti akan selalu berhasil dan juga beruntung. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan daripada Papa dari salah satu jemaat kami dan percaya kita sudah mendapatkan kesehatan dan janji Tuhan adalah kita mendapatkan kesembuhan. Kami dan percaya saat ini juga Papa dari salah satu teman kami telah sembuh dan kembali melakukan aktivitasnya dengan semangat yang luar biasa. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mendoakan untuk pekerjaan yang baru dan tetap. Terima kasih ya Tuhan karena janji-Mu juga bahwa kami akan selalu naik dan bukan turun. Ya. Dan kami percaya Bapak bahwa bagian kami juga selalu dikejar berkat dan juga kami hidup dalam hidup yang penuh dengan kelimpahan. Luar biasa. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan dari orang tua salah satu jemaat kami yang pastinya selalu lancar dan selalu diberkati. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Itu adalah prayer request. Selanjutnya kita akan masuk ke praise report. Di sini kita juga sudah mendapatkan praise report dari jemaat Tuhan. Luar biasa. Di sini ada jemaat Tuhan yang bilang kalau dapat pekerjaan yang sesuai yang diinginkan. Wow, ini ada yang sesuainya tuh lokasinya dekat dengan rumah. Wow. Terus gajinya juga lebih besar. Ya. Dan juga pekerjaannya sesuai yang diharapkan. Mungkin ini posisi atau job desk-nya ya. Wah, dekat rumah berarti ongkosnya nggak berat guys. Mantap. Betul sekali. Dan praise report yang kedua itu, wah luar biasa nih. Mendapatkan proyek yang baru lagi. Wah, pastinya proyeknya akan bertubi-tubi nih datangnya nih. Amin. Semakin berkati. Kita juga pasti akan semakin banyak lagi mendengar kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Yes, kita mau masuk ke dalam pengumuman. Poin yang pertama itu, kita bersama-sama minggu depan ibadah online lagi. Tanggal 2 Agustus tahun 2020, kita mau dandan, kita mau berpakaian rapi, Yes. kita masuk ke dalam ibadah. Dan pastinya akan semangat. Kita mau bersama-sama nonton di channel YouTube GKKD Shouters. Dan mari kita subscribe bersama-sama ya channelnya. Kita juga bisa saling menyapa dan bertanya pada kolom komentarnya. Kita bisa langsung praktekin sekarang, saling sapa, saling komen. Wah, ada yang menyapa kita tuh. Hai. Berikutnya, ini tentang memberikan persembahan perpuluhan. Jadi kita memudahkan Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat Tuhan sekalian untuk dapat sama-sama mendapatkan informasi mengenai nomor rekeningnya tertera di layar. Atau juga pilihannya juga bisa dengan cara scan barcode OVO. Nah, barcode-nya juga Bapak Ibu bisa sama-sama saksikan ada di layar. Wah, semakin mudah ya memberikan persembahan secara online. Benar sekali. Pengumuman yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih untuk bantuan jemaat Tuhan dalam program Sharing for Caring. Dana Sharing for Caring sudah disalurkan dan akan diteruskan setiap bulannya. Rekening Sharing for Caring bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua lihat pada layarnya masing-masing. Ya. Informasi berikutnya untuk para pelayan Tuhan, minggu depan juga akan sama-sama dilaksanakan kembali Volunteers Day. Wah, Volunteers Day! Ya, yaitu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 6 sore. Nanti linknya akan sama-sama kita informasikan kembali. Ya, pengumuman berikutnya yang terakhir, yaitu kita bisa bersama-sama mengirimkan pokok doa dan kesaksian kita melalui DM di IG GKKD Shouters dan komen YouTube seperti kita bisa prayer request ya kan, dan kita bisa komentar, kita bisa saling menyapa. Luar biasa banget ya. Ya, dan itu adalah poin-poin pengumuman yang sama-sama kita sudah
dengarkan. Berikutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Tapi izinkan saya untuk membagikan sedikit kebenaran mengenai firman Tuhan, mengenai memberi. Iya. Kita akan sama-sama buka di ayatnya di Filipi 4 ayat 19. Ini adalah salah satu ayat favorit saya mengenai berkat. Filipi 4 ayat 19 yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. ya, ini adalah ayat yang powerful sekali jemaat Tuhan. Dan ini adalah ayat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Jemaat yang ia gembalakan. Di sini ada hal yang menarik untuk kita, yaitu di situ dikatakan Allahku, yaitu ada kataku, dan di situ diterusnya akan memenuhi segala keperluanmu. Di situ ada katamu. Berarti Rasul Paulus terdengar di ayat ini mengatakan dengan sangat yakin bahwa Allah yang dia sembah itu akan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan dari jemaat Filipi menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini powerful sekali karena Rasul Paulus secara personal dia sangat percaya bahwa itu akan terjadi untuk jemaat di Filipi. Luar biasa. Tapi di sini hal yang menarik adalah bagaimana cara Rasul Paulus dalam memberikan teladan mengenai memberi. Itu ada di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi demikian tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Berarti Rasul Paulus bukan mengatakan ini hanya kepada jemaat di Filipi, tapi juga sudah diajarkan di Galatia dan juga dikatakan kembali untuk jemaat di Korintus. Nah, di sini memang Rasul Paulus itu mengatakan hendaklah kamu mengumpulkan, bahkan di sini dikatakan menyisihkan segala sesuatu yang kamu peroleh dari hari pertama di tiap-tiap minggu. Ini mengatakan soal memberi dan juga mengenai persembahan. Tapi lucunya lagi di sini uniknya tidak dijelaskan mengenai kuantitas atau nominal, karena Rasul Paulus mengatakan lagi di ayat yang berikutnya, yaitu di 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti mengenai hal memberi itu bukan tentang nominal atau berapa banyak yang Bapak Ibu atau rekan-rekan atau jemaat Tuhan bisa berikan, tapi mengenai hati yang memang tulus dan juga sukacita untuk memberi. Karena itu seperti apa yang Rasul Paulus katakan di ayat yang di awal di Filipi 4 ayat 19 kepada jemaatnya di Filipi, bahwa dia sangat yakin bahwa Allah yang dia sembah akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan jemaat yang dia gembalakan, bukan karena kekayaannya, tapi karena kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi jaminannya. Ternyata tentang tindakan memberi dan juga hati yang percaya itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa ketika kita memberi dan hati kita percaya, itu pasti adalah suatu paket yang pastinya kita perlukan. Dan tentunya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi, karena di sini janji Tuhan benar-benar tertulis bahwa Tuhanlah yang akan menjamin segala kebutuhan, segala keperluan kita. Jadi jangan pernah takut dan selamat memberi. Mari kita sama-sama mendeklarasikan iman kita dengan bersama-sama kita mau berkata, kami percaya bahwa Allah yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Ya Allahku yang kami sembah, kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah gagal, bahwa janjimu adalah ya dan amin, sehingga kami tidak perlu takut lagi mengenai mamon, mengenai keuangan, mengenai berkat, karena kami percaya bahwa bagian kami adalah dikejar kelimpahan. Kami percaya Bapa bahwa segala keperluan dan kebutuhan kami Engkau telah ketahui, dan semua itu sudah dijaminkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena itu kami siap dan mempercayakan keuangan kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan, selamat percaya kepada Tuhan. Ya, selamat hari Minggu. Shalom. Bye. Mari jemaat Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, mari kita renungkan betapa besar kasih yang Dia buktikan 2000 tahun yang lalu dengan kematiannya di kayu salib, menjadikan kita benar di hadapan Bapa.
jemaat Tuhan, katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, Dan selalu Kau dekat. Mari kita renungkan kebaikannya. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Angkat kedua tangan kita, katakan. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita renungkan kebaikan Tuhan, katakan. Bahkan bahkan seluruh pengabdianku tak akan bisa bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia sangat berharga dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh Mari kita tenggelam di dalam kasih. sungguh besar kasih. Mari kita bangkitkan harapan kita. Sebab firman-Nya berkata, dengan jalan itu Dia mengaruniakan janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya kita ditetapkan untuk hidup di dalam penggenapan janji Tuhan. Bukan sebuah harapan palsu, Ya, amin. bukan sebuah janji kosong. Mari bangkitkan jiwamu, bangkitkan harapanmu, sebab Dia yang menjanjikannya setia buat setiap kita. He wants you to have it. Dia mau supaya kita hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Shalom Bapak Ibu, apa kabar dimanapun Anda berada hari ini? Kita akan beribadah bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pasti menjadi kehidupan bagi kita. Karena firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami beribadah bersama di hari ini. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu menghidupkan semua yang tadinya sudah mati. Menghidupkan tubuh kami yang tadinya mungkin sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Firman Tuhan itu menghidupkan pernikahan yang sudah mati menjadi pernikahan yang menjadi berkat. Firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan bagi bisnis yang sudah mati. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Itulah yang akan terjadi bagi semua aspek di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya merancangkan yang baik dalam hidup kami. Tuhan hanya memberikan yang baik dalam hidup kami. Itu sebabnya kami akan semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami akan semakin tenang di dalam janji Tuhan, karena Dia yang menjanjikannya setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap kami, supaya langkah kami semakin teguh, mata kami fokus kepada janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom. Sekali lagi, buat semua anggota keluarga yang ada di kanan kiri, Bapak Ibu, coba bilang sama kanan kirinya, senang hari ini kita bisa beribadah bareng lagi. Coba bilang sama keluarganya, kita bisa dengerin firman Tuhan dan siap-siap dengerin mukjizat. Amin. Siap-siap selalu menerima janji Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, lalu firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Mereka lagi memakan domba. Lalu firman Tuhan begini, datang kepada mereka, siap-siap, bersegeralah. Karena apa? Anak sulung orang Mesir masih mati, mereka masih menangis, tapi bangsa Israel sudah siap-siap untuk berangkat pergi. Jadi siap-siap untuk menerima mukjizat. Amin? Amin. Kalau khotbah sebelum-sebelumnya dan khotbah hari ini memberkati, dan Bapak Ibu mau memberkati setiap orang, share khotbah ini, share ibadah ini di Facebook, share di Instagram Bapak Ibu, beritahukan kepada orang lain supaya setiap orang bisa merasakan kasih Tuhan. Mari kita dengar, judulnya adalah, khotbah hari ini adalah pengelola berkat. Pengelola berkat, the stewardship of blessing. Coba tepuk kanan kirinya, pengelola berkat. Kita adalah pengelola berkat. Amin. Nah, mari kita lihat. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan mau emphasize, Tuhan mau highlight bahwa Tuhanlah yang empunya semuanya ini. Semua ciptaan yang punya pasti penciptanya, benar ya Bapak Ibu? Begitu juga, semua yang Bapak Ibu bisa lihat, gunung-gunung, bukit, cakrawala, ikan-ikan di air, binatang di laut. Bahkan, Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa kamu itu adalah punya Tuhan. Anakmu punya Tuhan. Mobil yang ada di garasi punya Tuhan. Rumah
yang kamu diami, itu punya Tuhan. Nafas yang kita hembuskan, itu punya Tuhan. Benar nggak? Uang yang ada di rekeningmu, itu punya Tuhan. Waktu 24 jam yang kita punya, itu punya Tuhan. Tuhan sudah katakan bahwa dialah yang empunya bumi serta segala isinya. Hagai 2 katakan, punyakulah perak, punyakulah emas, segala kekayaan dunia itu punya Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 66 ayat 1 firman Tuhan katakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lihat saudara. Mungkin anak saudara ada yang ngomong sama papanya, "Pak, aku bukan punya papa." Saudara harus bilang, "Kamu punya saya, dikasih Tuhan, dipercayakan Tuhan sama saya," gitu ya. Tapi saudara harus tahu, bahkan hidup kita ini diberikan kepada Tuhan. Gak ada yang kita punya, saudara. Benar? Lalu untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya punya semuanya ini? Untuk apa saya diciptakan Tuhan dan ada sekarang di keluarga saya, di pekerjaan saya, di bisnis saya? Untuk apa saya ada? Firman Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 28, dengan tegas Alkitab mengatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Lalu Tuhan katakan begini, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Tuhan memberikan wewenang kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan percayakan segala yang ada ini kepada manusia. So, kita harus tahu ini konsep yang pertama, bahwa Tuhanlah yang punya semua ini. Amin, saudara. Dan Bapak Ibu, saya dipercayakan Tuhan semua yang saat ini ada di dalam hidup kita. Bahkan anakmu yang sekarang hidup bersama-sama denganmu, itu bukan punyamu, itu dipercayakan Tuhan kepada engkau. Itu sebabnya semua bayi yang ada di kandungan ibunya, yang ada di dalam kandungan ibunya, di dalam air ketuban, dalam bahasa Ibrani disebutnya siliyah. Sili artinya kepunyaan, Yah itu artinya Yahweh. Siliyah artinya belongs to Yahweh, kepunyaan Allah. Karena apa, saudara? Dari situ terminologi anak adalah titipan. Benar. Dikutip dari Mazmur 139. Karena Tuhanlah yang menenun semua bayi di kandungan ibunya. Karena apa? Dia milik Tuhan. Jadi kamu gak bisa membesarkan dia dengan caramu. Kamu harus membesarkan dia dengan cara Tuhan. Sama seperti kamu punya handphone Samsung, kamu gak bisa memperlakukan dia sesuka hatimu. Atau dengan cara iPhone, gak bisa. Kamu harus belajar menggunakan Samsung. Tanya dong ke pabriknya, baca dong manualnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau tegesin bahwa manusia adalah pengelola, bukan pemilik. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau kamu adalah pengelola, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kelola kepada yang memberi tanggung jawab. Amin. Bagaimana cara mengelola semuanya ini? Bapak Ibu, bagaimana cara mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Firman Tuhan katakan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3, iya. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat saudara, Taman Eden itu diciptakan Tuhan, firman Tuhan katakan amat baik. Amat baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Sudah bagus diciptakan Tuhan, tapi Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk mengembangkan Taman Eden itu, buat lebih baik lagi, dan pelihara taman itu, jangan sampai rusak gitu. Jadi di dalam semua manusia,
diberikan Tuhan kemampuan untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dan mempertahankannya tetap baik. Amin. Nah, kita harus paham itu di dalam semua orang. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat dunia dari zaman dulu sekarang semakin apa yang kita lihat? Banyak penemuan yang tadinya orang jalan kaki berubah naik sepeda orang berubah naik motor mungkin ya. Naik motor, naik kereta api, naik kapal, semuanya berkembang karena apa? Manusia punya kemampuan untuk mengusahakan dan membuatnya menjadi lebih baik. Amin. Tetapi waktu Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, yang pertama kali tugasnya adalah di Kejadian 2 firman Tuhan, menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden pertama kali. Ditaruh di Taman Eden supaya mereka berkomunikasi sama Tuhan. Karena apa? Berkomunikasi sama Tuhan karena satu-satunya cara untuk mengembangkan manusia, untuk mengembangkan dunia ini harus dengan cara siapa? Nggak boleh dengan cara manusia. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan. Kalau kamu mau mengembangkan sesuatu, tanya dong ke penciptanya. Bagaimana cara mengembangkannya? Benar nggak saudara? Itu sebabnya sebelum disuruh mengembangkan, mengusahakan Taman Eden, Tuhan taruh mereka di Taman Eden, Adam dan Hawa pertama kali untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Nah, apa yang dilakukan sebagai seorang pengelola? Stewardship. Apa yang harus dilakukan? Mengusahakan dan memelihara. Dalam bahasa Inggrisnya disebut cultivate and maintenance. Kembangkan dan usahakan. Jadi apapun yang dipercayakan di hidup kita harus kita kembangkan dan pelihara. Amin saudara. Apapun itu. Entah itu pernikahanmu, firman Tuhan katakan kamu harus kembangkan menjadi lebih baik dan pelihara. Amin. Kesehatanmu, dalam segala hal Tuhan kasih kemampuan itu. Tapi hari ini saya mau khotbah tentang, ini masih edisi tentang kelimpahan Bapak Ibu. Kelimpahan berkat, potensi bisnis saudara, keuangan saudara. Ada banyak orang berkata begini, kenapa sih harus bahas soal kelimpahan? Kenapa sih harus bahas soal berkat dan sebagainya dan sebagainya? Hey, Senin sampai Sabtu kamu mengejar berkat. Kenapa kamu kejar berkat? Bukankah firman Tuhan katakan Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kamu. Jadi jangan kejar sesuatu yang bisa datang dalam hidupmu. Bagaimana caranya supaya berkat yang mengejar saya? Makanya pakai firman Tuhan. Supaya kamu enggak sibuk Senin sampai Sabtu mengejar berkat. Tapi kita datang kepada Tuhan supaya dikejar berkat. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Lihat saudara. Dalam hal keuangan pun, dalam hal yang Tuhan percayakan kepada kita, uang yang Tuhan percayakan kepada kita itu pasti berkembang. Bisnis yang dipercayakan kepada saudara pasti berkembang. Usaha kue yang dipercayakan saudara pasti berkembang. Usaha makanan yang dipercayakan kepada saudara pasti berkembang. Saudara ada di perusahaan, perusahaan itu pasti berkembang. Tahu karena apa? Karena ada kamu di sana. Tapi dalam masa resesi seperti ini, apakah janji Tuhan itu tetap terjadi? Bukankah ada tertulis? Lihat baik-baik. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, laut bergelora, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia Allah tetap yang mengasihi engkau. Janjinya tidak pernah bergeser sedikit pun. Amin. Ada satu cerita tentang uang mina. Di cerita itu ada seorang raja, jadi raja baru di satu tempat. Lalu dia, Lukas 19, lalu dia berkata kepada bangsawan di sana, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dia percayakan 10 mina. Mina itu adalah
mata uang pada masa itu, salah satu adalah mata uang yang cukup kecil. Di bawahnya masih ada shekel, di atasnya mina, kemudian ada talenta. Mina itu 1/60 dari talenta. Talenta itu bukan berbicara potensi seseorang, tapi juga itu berbicara soal keuangan. Jadi saya sedang berbicara soal uang. Karena perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang uang mina, itu berbicara soal berkat. Dia memberikan kepada 10 hambanya 10 mina, jadi masing-masing satu-satu. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi tuannya ini, tuannya ini ngomong sama hamba-hambanya, tuannya ini adalah lambang dari Tuhan, memberikan kepada hamba-hambanya. Lalu dia bilang ini, pakai ini berdagang sampai aku datang kembali. Tahu maksudnya saudara? Kembangkan apa yang aku kasih ini, kata Tuhan. Kembangkan apa yang aku kasih ini. Lalu Lukas 19 dilanjutkan, tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Lihat saudara. Lihat, ini yang sering terjadi di dalam hidup kita. Kami nggak mau dia menjadi raja. Sebenarnya yang dikatakan orang-orang ini adalah, kami yang punya uang ini, bukan dia. Saudaraku, orang-orang ini yang berkata bahwa hidup saya adalah hidup kepunyaan saya. Nafas-nafas saya, paru-paru saya. Waktu 24 jam ini punya saya. Uang yang saya punya saya. Kami nggak mau bilang dia raja. Kami nggak mau mengakui bahwa apa yang kami punya itu punya dia. Lihat saudara, ini pemberontakan pertama yang dilakukan oleh manusia ketika dia berpikir apa yang dia punya saat ini, kepunyaan dia, bukan titipan dari Tuhan, bukan untuk dikelola. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya sembarangan. Dia dipercayakan uang yang diberikan Tuhan kepada dia, dipercayakan Tuhan berkat, tetapi dia tidak mau mengelolanya dengan cara Tuhan. Lalu kita mau hidup berkelimpahan. How can? Kalau kita tidak mau diatur dengan caranya Tuhan. Lihat saudara, orang-orang ini berkata, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mereka sedang berkata, kami nggak mau uang ini dititipkan, ini punya kami. Lalu lihat saudara, dalam Lukas 19 ayat 16 dan 17, orang yang pertama datang, jadi dia panggil hamba-hambanya yang tadi dipercayakan uang ini. Lalu dia berkata kepada mereka, datang hamba yang pertama, dia berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lihat saudara, it means yang dipercayakan, dikembangkan dan dipelihara. Jadi lihat saudara, apa yang dipercayakan sama saudara itu pasti berkembang. Amin. Pasti berkembang. Jadi Tuhan mau kamu dan saya berkembang. Bisnismu berkembang, keuanganmu berkembang. Tuhan mau untuk apa? Lihat, nanti kita akan lihat semuanya. Lalu Tuhan bilang begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau setelah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Lihat saudara, hamba ini setia dengan yang satu, dia kembalikan 10 mina. 10 mina itu nggak terlalu besar, kecil sekali. Dia kembalikan dari 1 menjadi 10. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mempercayakan kepada dia kekuasaan yang lebih besar. Tuhan bilang begini, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Tahukah saudara, ketika kau mempercayakan keuanganmu kepada Tuhan, kau sedang mempercayakan hal yang paling kecil di dalam hidupmu. Minggu lalu kita belajar bagaimana caranya hidup berkelimpahan di masa kekeringan. Kalau saudara ada yang belum mendengar khotbah itu, bagaimana caranya diberkati ketika ada di masa seperti saat ini. Alkitab sudah mencatat ceritanya. Minggu lalu kita belajar kepada 2 orang yang dicatat sama Alkitab. Nggak ada cara lain, kata firman Tuhan. Bisa nggak kami mengalami kelimpahan bahkan di saat kekeringan seperti saat ini? Iya. Karena apa? Tuhan nggak pernah berubah. Zaman boleh berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Seringkali mata kita nggak ke Tuhan, tapi mata kita ke zaman,
Mata kita tuh tertuju kepada keadaan. Itu sebabnya kita bilang susah. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong, kapal sudah mau karam nih. Bisnis sudah mau tutup nih. Enggak dong saudara. Itu juga kalau saudara lihat di dalam Lukas 19, itu juga yang terjadi kepada hamba yang kedua. Ketika dipanggil hamba yang kedua itu datang lalu memberikan dari 1 menjadi 5. Nggak masalah, asal berkembang. Firman Tuhan dikatakan, kalau saudara nanti lihat di layar saudara, dikatakan, setia dalam perkara kecil, dikatakan, karena itu terimalah kekuasaan yang lebih besar. Jadi, apa yang dilakukan raja ini? Kamu dapat dipercaya nggak? Karena yang akan memberikan pertumbuhan bagimu adalah Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, sia-sialah kamu bekerja pagi-pagi, nongkrong, duduk-duduk sampai malam, makan hasil dari jerih lelahmu seharian. Karena yang memberi berkat adalah Tuhan. Yang memberikan pertumbuhan bisnismu adalah Tuhan. Yang memberikan keuanganmu adalah Tuhan. Ada banyak orang mungkin yang berkata, kan ide-ide saya. Saya kok yang bekerja keras. Hey, ada nggak yang punya kamu di dunia ini? Mata punya Tuhan. Tangan punya Tuhan. Pikiranmu punya Tuhan. Lalu dari mana kamu bisa berkata bahwa apa yang kamu punya saat ini milikmu? Benar, saudara? Benar? Gak ada. Itu punya Tuhan. Dan Tuhan mau itu berkembang, saudara. Tapi apakah engkau adalah hamba yang dapat dipercaya? Kau adalah pengelola keuangan yang dapat dipercaya? Atau hamba yang ketiga, datang kepada tuannya dan berkata, dia datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya. Lihat saudara. Banyak anak Tuhan ketika nggak percaya sama janji Tuhan, nggak percaya sama penyediaan Tuhan, apa yang dia lakukan? They will keep it tightly. Dia akan simpan itu dengan keras-keras. Dia nggak akan mau melepaskannya. Dia nggak akan mau menaburkannya. Dia akan simpan itu keras-keras. Dia berkata begini, aku menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Lihat saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu memberi kita kemiskinan, Tuhan itu memberi kita hal yang buruk. Tuhan itu hanya memberikan yang baik. Yakobus 1 ayat 17, semua pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berpikir bahwa Tuhan mau saudara gagal, tidak mungkin saudara. Karena Tuhan merancangkan kepadamu adalah rancangan yang damai sejahtera. Jadi Tuhan gak pernah merancangkan bisnismu gagal. Tapi bisnis saya kenapa sekarang sedang gagal? Masalahnya, apakah kamu hamba yang dapat dipercaya? Karena kalau kamu dapat dipercaya, Tuhan memberikan pertumbuhan bagi bisnismu, dan bisnismu akan berkembang. Tapi Pak, saya belum mendapatkan ini. Apakah engkau hamba yang dapat dipercaya? Tapi Pak, apakah engkau hamba yang dapat dipercaya? Tapi Pak, kalau saya kasih ini Pak, bagaimana dengan anak-anak saya? Hei, anakmu bukan punyamu, anakmu punya Tuhan. Siapa yang lebih ribet mikirin anakmu? Mungkin ya, kalau saudara lihat burung di udara, mungkin kalau ada tempat gosip di udara gitu ya, ruang gosip burung. Burung pipit di udara, lalu waktu terbang gitu ya. Lalu burung pipit ini saling bergosip, lalu bilang begini, lihat manusia itu. Lari-lari, kejar semuanya. Bangun pagi-pagi, marah-marah, cari ini, cari itu. Mereka tidak tahu, kita yang tidak pernah menabur, dipelihara Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka itu lebih berharga dari kita.
Mungkin kalau ada perkumpulan bunga bakung tukang gosip, kan ada perkumpulan ibu-ibu drama Korea, mungkin ada perkumpulan cewek-cewek cinta Lee Min Ho. Kalau ini perkumpulan bunga bakung tukang gosip. Ada nih di sektor 4, sektor 5 Bintaro. Bunga bakung akan melihat manusia. Manusia sibuk mendandani dirinya, sibuk cari uang mati-matian, sibuk hanya untuk menukar ini, mengganti itu, menambah ini. Bunga bakung bilang begini, kita yang tidak pernah meminta, yang tidak pernah menenun, Tuhan hiasi. Bahkan jubah Salomo pun gak ada yang lebih baik daripada kita. Lihat saudara, jangan buat dirimu lebih rendah dari burung pipit di udara. Jangan buat dirimu lebih rendah dari bunga bakung. Jangan simpan saudara. Kenapa kita simpan? Karena kita nggak percaya, benar nggak? Ada satu orang datang ke saudara lalu berkata, "Hei, kalau kamu kasih uangmu ke saya, uangmu akan saya kembalikan 30 kali lipat dalam 1 tahun." Dia datang naik mobil yang fancy, dia datang dengan kendaraan yang mahal, dia punya rumah yang bagus, dia punya jabatan yang besar. Saudara, dia cuma bilang begini, "Kasih saya 100 juta. Mungkin saudara nggak ada uang 100 juta saat ini, tapi kamu akan pergi mencari uang 100 juta. Tahu nggak untuk apa? Karena kamu mau ngasih ke orang itu, karena kamu percaya dia akan mengembalikan ke kamu 30 kali lipat." Benar nggak saudara? Karena apa? Kamu lihat mobilnya bagus, kamu lihat jabatannya bagus, kamu lihat dia pasti bisa kembalikan. Karena apa? Karena percaya. Tapi kenapa ketika Tuhan yang ngomong, kita nggak percaya? Itu sebabnya kita simpan itu. Kita tahan semuanya itu. Saudara, nggak akan ada yang berkembang. Seringkali ada orang yang datang sama saya lalu berkata, "Pak, doakan saya. Pak, ayo Pak, saya mau dengar firman Tuhan tentang berkat atau apa gitu ya." Lalu kami mulai ucapkan firman Tuhan kepada dia. Tuhan memberkati. Lalu saya bilang, "Bapak, Ibu, nggak ada cara lain. Kalau kamu percaya apa yang saya firmankan ke kamu, tabur." Karena memberi adalah tanda percaya. Memberi bukan supaya diberi. No, kita menabur bukan supaya diberi sama Tuhan. Kita menabur karena kita percaya. Karena pemberian tanpa iman, tanpa percaya nggak ada gunanya Bapak Ibu. Saya memberi ya supaya dikasih Tuhan. Kamu tidak akan bisa melihat mukjizat. Tapi ketika kamu mendengar firman Tuhan, minggu lalu kita belajar, kalau kamu mau mendengar lagi, minggu lalu di khotbah tentang kelimpahan di saat kekeringan, kamu akan mendengar bahwa dengar janji Tuhan, and then step out. Waktu Petrus mendengarkan janji Tuhan kepada Tuhan ngomong kepada Petrus, Tuhan Yesus lagi berjalan di atas air, dia dengar satu kata, dia dengar 2 kata dari Tuhan, berjalanlah ke sini. Petrus ngapain? Keluar dari perahu. Kamu dengar firman Tuhan, and then step out. Berjalanlah. Petrus berjalan di atas air. Step out saudara. Perwira yang punya hamba sakit, yang hambanya sedang sakit, dia cuma bilang gini, sepatah kata aja ucapkan Tuhan, aku akan percaya. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kamu sudah percaya, and then step out saudara. Nah orang ini masalahnya bukan menyimpannya, masalahnya dia nggak percaya sama sang raja. Dia nggak percaya. Karena apa? Dia sudah dengar bahwa Tuhan itu kan manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. No. Tuhan itu memberkati engkau. Itu sebabnya dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana kamu mengenal Tuhan, maka sebesar itulah kasih karunia Tuhan akan melimpahi engkau. Jadi kalau kamu mengenal Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang melimpahi engkau dengan kasih dan rahmatnya, bukan mengenal Tuhan sebagai Allah yang memberi, bukan mengenal Tuhan sebagai Allah yang kasih, kamu mengenal Tuhan sebagai Allah yang juga memberi baik, tapi juga Dia memberikan yang jahat.
Itu sebabnya banyak anak Tuhan ketika dia sudah pelayanan, lalu dia berkata begini, kenapa Tuhan aku sudah pelayanan kok nggak diberkati? Kenapa Tuhan aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa ditimpa kemalangan? Kamu nggak tahu, kemalangan bukan dari Tuhan, hal yang buruk bukan dari Tuhan. So it means apa? Firman Tuhan katakan kalau ada kemalangan, Tuhan justru turut bekerja, mau bekerja untuk ngapain? Mendatangkan kebaikan kepadamu. Sekalipun kamu sedang ada dalam kemalangan. Jadi kalau saat ini bisnismu sedang rusak, keuanganmu sedang berantakan, itu bukan Tuhan. Di mana ada firman, di situ ada kehidupan. Justru di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kehidupan. Lihat saudara, Matius 4, Matius 5, Matius 6. Kemana ada Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada Tuhan, di situ orang miskin diberitakan kabar baik. So, itu bukan Tuhan. Jadi apa yang kamu kenal tentang Tuhan? Kalau kamu mengenal Tuhan semakin besar lagi. And then apa saudara? Kamu akan mempercayakan apa yang kau punya kepada Tuhan. Mempercayakan artinya, aku berikan dengan cara Tuhan. Aku akan serahkan dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan begini, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan dimanapun di dunia ini adalah Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kepada hamba yang jahat, ayat 22. Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Coba deh lihat. Orang kalau nggak memberi, orang kalau nggak mau menabur, dia bilang, wah, nggak bisa, nggak mungkin Pak. Nggak bisa itu, nggak mungkin. Nanti begini, nanti begitu. Lihat saudara. Oleh perkataanmu kamu dibenarkan. Oleh perkataanmu kau akan dihakimi. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah Allah yang keras, orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai dari tempat yang aku tidak tabur. Tuhan bilang begini, oke, kau tahunya seperti itu. Oke, aku akan hakimi kau seperti itu. Kalau kau tahu aku penyembuh, oke, kesembuhanlah yang terjadi. Tapi kalau kau tahu aku sebagai Tuhan yang seperti itu, and then jadilah sesuai dengan imanmu. Kita simpan terus, lalu kita kaget, kok kita nggak diberkati. Saya pernah menubuatkan seseorang bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kamu menubuatkan, lalu waktu dia mendapatkan berkat sesuatu, lalu dia bilang, kami berharap bahwa dia percaya itu adalah kebaikan Tuhan. Semata-mata kebaikan Tuhan. Karena orangnya sudah bilang, aduh udah susah, gak mungkin. Hei, dengarkan baik-baik. Kalau kamu percaya, nubuatan ini, yang saya nubuatkan ini, pasti lagi senyum-senyum. Lalu kami waktu itu berkata bahwa kamu akan melihat berkat Tuhan dalam waktu yang sangat dekat. Yang berkat yang luar biasa. Lalu, waktu dia dapat berkat-berkatnya, dia masih hidup dalam ketakutan, saudara. Dia simpan semuanya. Lalu kami bilang, hey, kenapa kamu gak mulai nabur? Supaya, kenapa saudara? Karena Tuhan memberkati kamu supaya ada roti yang kau makan, boleh kau makan, gak semuanya harus kita tabur. Tetapi ada benih yang kau tabur. Supaya apa? Supaya terjadi pelipat gandaan lagi. Lihat saudara, jadi Tuhan mau kamu semakin besar dipercayakan Tuhan, semakin besar yang kamu punya, semakin besar kau menabur. Tapi apakah kau akan semakin besar? Iya, bisnismu akan semakin besar, keuanganmu akan semakin besar. Tapi bukankah kau jadi punya kapasitas yang lebih banyak untuk menabur? Matius 25 ayat 29 katakan seperti ini. Karena setiap orang yang mempunyai di sini adalah iman, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi kalau saudara dengerin firman Tuhan, saudara percaya, lalu saudara mulai menabur, lihat saudara, sehingga ia berkelimpahan. Sama-sama dengan saya mengatakan,
Kita baca ayatnya sampai titik, sampai sehingga ia berkelimpahan. Sama-sama kita baca. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Jadi Tuhan mau nggak saudara berkelimpahan? Ya. Kalau saudara punya iman. Yakobus katakan, Yakobus 1, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Saudara percaya? Ya. Tunjukkan dong buktinya, kata Yakobus. Dalam hal memberi, saudara, tanda orang percaya, dia mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkannya? Menabur. Sehingga ia menjadi orang yang berkelimpahan. Mari lihat sama-sama Lukas 16. Lukas 16 ini bercerita tentang talenta. Kalau saudara baca Lukas 16 dan saudara baca tadi perumpamaan tentang mina, Lukas 16 itu berbicara tentang perumpamaan talenta. Itu cerita yang hampir mirip walaupun berbeda. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan juga ngomong, dikatakan seperti ini, barang siapa setia perkara-perkara kecil. Perkara kecil apa sih? Tanggung jawab paling kecil apa sih? Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, jadi apa yang paling kecil di sini dikatakan saudara? Perkara kecil-kecil itu apa saudara? Mamon. Soal apa? Uang. Jadi kalau kamu nggak setia dalam hal yang kecil ini, uangmu, kata firman Tuhan, ia juga nggak setia dalam perkara besar. Bagaimana mungkin Tuhan mau mempercayakan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang lebih besar lagi, kata Tuhan. Nggak bisa. Karena pertumbuhan terjadi kalau kamu dapat dipercaya. Pertumbuhan terjadi kalau kamu adalah pengelola yang dipercayakan dengan yang kecil, lalu kamu mengembangkannya dengan cara ngapain? Percaya sama janji Tuhan, and then nabur. Ya, saudara. Kita sudah baca 2 Korintus 9 ayat 10 bahwa Tuhan memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. 2 Korintus 9 ayat 10 ini diambil dari kitab Yesaya 55. Jadi awal mulanya seperti ini saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi Tuhan berbicara tentang keuangan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Kalau jalan Tuhan itu tabur. Kalau jalan manusia, keep it. Semakin banyak yang kita keep, maka kita akan semakin punya banyak. Tapi jalan Tuhan, give it. Bagaimana caranya? Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Lihat saudara, jadi kepada hidupmu, yang dipercayakan kepada hidupmu, dalam hal ini, hari ini kita berbicara konteksnya tentang uang, minggu depan kita akan berbicara soal talenta, yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kembangkan. Tapi dalam hal ini Tuhan sedang ngomong tentang benih dan roti yang diberikan. Jangan makan benihnya, jangan makan semuanya saudara. Roti memang kau makan, benih harus ditabur. Lalu kata firman Tuhan ayat 11, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia dan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi Tuhan itu sudah suruh bahwa semua penabur diberkati. Dan itu tidak akan pernah gagal. Ya saudara. Tidak akan pernah gagal. Tapi seringkali kita menjadi hamba yang tidak benar, hamba yang tidak dipercaya. Awalnya bagaimana saudara? Awalnya bagaimana? Kita berpikir, apa yang kita punya sekarang, itu punya kita. Kita bilang, kita yang penting aman, keluarga kita aman. Kita sudah punya rumah, kita sudah punya ini, kita aman. Kita datang ke gereja,
kasih persembahan, that's it, sudah aman. No, saudara. Tuhan mau kamu terus berkembang. Cultivated. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Karena Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita. Firman Tuhan katakan berkatnya selalu baru setiap hari. Kenapa dia selalu datang membawa berkat yang baru? Karena dia mau kita bertumbuh terus semakin lama semakin besar. Karena apa saudara? Ketika kita bertumbuh semakin besar, maka benih yang kita berikan pun semakin besar. Bukankah benih itu menjadi berkat bagi banyak orang? Bukankah benih yang kita tabur menjadi kehidupan bagi banyak orang? Orang lain bisa merasakan Kristus melalui hidup kita. Saudaraku, kamu diciptakan, saya diciptakan untuk menjadi berkat. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Tapi Tuhan, kita selalu ada banyak anak Tuhan datang dengan berbagai macam alasan. Kita dihakimi dengan perkataan kita sendiri. Kenapa kita tidak tenang dengarkan firman Tuhan? Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Lalu kita berkata, burung pipit di udara yang tidak pernah menanam, Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak pernah meminta, Tuhan hiasi. Bahkan Salomo pun tidak pernah punya pakaian yang lebih megah daripada bunga bakung. Pertanyaannya, apakah kamu, saya, pengelola berkat yang dapat dipercaya? Apakah kamu pengelola berkat yang dapat dipercaya? Keputusan ada di kita. Kalau kamu pengelola berkat yang dapat dipercaya, benihnya harus kau tabur. Benih perpuluhan, tabur perpuluhan. Benih persembahan, tabur persembahan. Tuhan gak pernah minta semua, saudara. Yang Tuhan minta itu bukan persembahanmu, yang Tuhan minta itu percayamu. Benar gak? Tuhan gak minta uangmu. Hagai 2 katakan, Tuhan yang punya semuanya itu, ngapain sih? Tuhan gak mau minta uangmu, Tuhan mau hatimu, percayamu. Kalau kamu percaya, apa yang dilakukan Tuhan? Dia melipat gandakan semuanya, lalu mempercayakan kepadamu yang lebih besar lagi. Kamu akan melihat apa yang kau pegang berkembang. Bisnismu bertambah besar, keuanganmu berubah. Kamu akan lihat bahkan di masa-masa kekeringan, kau terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Coba bilang sama kanan kirinya, kita pengelola berkat yang dapat dipercaya. Bilang sama anaknya, bilang sama istri, Ma, kita pengelola yang dapat dipercaya. Kalau yang belum punya istri, berdoalah, carilah Tuhan. Setelah cari Tuhan, cari pasangannya. Amin. Karena kalau ketemu Tuhan, kamu pasti ketemu anak Tuhan. Amin. Kita adalah pengelola berkat yang dapat dipercaya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Dengarkan firman Tuhan ini. Dari awal penciptaan ini, kepada Adam dan Hawa, Tuhan percayakan bumi ini untuk dikelola, untuk dikembangkan dan diusahakan, dikembangkan, cultivate dan untuk dipelihara, maintenance. Kepada Adam bukanlah pemilik dunia ini. Adam dan Hawa bukanlah pemilik apa yang dia punya, nafasnya, hidupnya. Segala yang dia punya, itu adalah punya Tuhan. Begitu juga dengan kamu dan saya. Jikalau kau percaya kepada janji Tuhan ini, langkahmu yang pertama bukanlah memberi, bukan saudara. Oh saya percaya, saya memberi, bukan saudara. Langkah yang pertama, dengarkan firman Tuhannya, ulang lagi. Supaya kau mengerti kebenaran firman Tuhannya. Tanda kau percaya, barulah memberi. Amin, saudara. Tanda percaya, barulah memberi. Jikalau ada di antara saudara yang mau rekomitmen, ya aku mau menaburkan benihnya lagi.
Aku mau memberi. Saudara, kalau selama ini kau merasa kering, dan kau sekarang, ada berkat nih. Lihat saudara, Tuhan sedang mengairi engkau. Memberikan engkau roti untuk kau makan dan benih untuk kau tabur. Jangan makan semuanya. Supaya ketika ada masa kekeringan, kau tetap berkelimpahan. Kalau kau mau rekomitmen lagi, mau komit lagi, mau katakan Tuhan, aku mau lagi. Aku mau percayakan lagi apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Mari datang kepada Tuhan. Aku mau berdoa buat setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau. Janji Tuhan ya dan amin. Diberkatilah setiap usaha yang kau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau akan melihat kebunmu akan berbuah lebat. Hasil tanahmu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kau akan melihat berkat datang kepada engkau. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mau mempercayakan yang lebih besar lagi. Tuhan mau mempercayakan yang lebih besar lagi kepada engkau. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janji Tuhan ini, terimalah berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara yang mau komitmen, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Aku adalah pengelola keuangan yang baik. Aku adalah pengelola berkat yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mau didoakan usahanya, pekerjaannya, mari bangkit berdiri, dengarkan saya. Saudaraku, janji Tuhan ya dan amin. Kau menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selama 1 bulan ini saya sudah mendengar banyak mukjizat dalam hal keuangan. Itu pun terjadi di dalam engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kau dengar tumbuh subur dan kau melihat mukjizat di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah janji Tuhan ini, terimalah pemulihan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saudara, kita akan melakukan perjamuan. Tetap bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Mari saudara, siapkan perjamuanmu. Setiap minggu kita akan selalu melakukan perjamuan. Itu sebabnya saudara perlu menstok roti dan anggur di rumahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tenangkan hatimu. Di hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu dia memecah-mecah roti, mengucapkan janji Tuhan, dan mengatakan bahwa kawanan domba ini akan tercerai-berai, dan dia akan disembelih. Dia mengambil roti, mengangkatnya, lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus yang dipukul, meninggalkan bilur-bilur. Dan oleh bilur-bilur itu kamu dan saya sembuh dari semua sakit penyakit. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib, telanjang. Dia yang kaya rela dimiskinkan, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudaraku, ketika kau makan roti yang ada di tangan kananmu, terimalah kesembuhan bagi tubuhmu. Terimalah berkat bagi pekerjaan. Mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kanan kita sambil mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, lambang perjanjian yang baru, menggantikan perjanjian yang lama. Oleh penebusan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, darah Kristus menebus engkau, menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya, sehingga engkau selalu layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Ibrani katakan, kau adalah ahli waris kerajaan Allah.
Karena Kau adalah anak Allah, layak untuk memanggil Dia Aba ya Bapa, karena darah Yesus telah melayakkan Engkau dan saya. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Setiap kali kami melihat karya-Mu di kayu salib Tuhan, kami selalu berkata, siapakah yang dapat memisahkan kami dari Kristus? Tidak bahaya maut, tidak pedang, tidak kelaparan, tidak apapun. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Terima kasih Bapa. Kami dikasihi ketika kami ada di gunung. Kami dikasihi ketika kami ada di lembah. Kami dikasihi ketika kami berkelimpahan. Kami juga dikasihi bahkan ketika kami saat ini sedang kekeringan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita yang tidak ada habis-habisnya, itulah yang akan mengejar Engkau setiap hari. Itulah yang akan mengejar hidupmu dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkati pun apapun yang kau lakukan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tetapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati pernikahanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studi mereka, diberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Kau akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Kau hidup sebagai pengelola berkat yang dapat dipercaya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Percaya bersama-sama dan saya mengatakan amin. Amin. Saudaraku, sebelum kita akhiri, saya mau encourage buat setiap kita. Kalau saudara diberkati, kalau saudara menerima kebenaran firman Tuhan, kalau ada di antara saudara menerima mukjizat, berkat, apapun, kesembuhan, saudara kirimkan, ceritakan kepada orang lain. Share firman Tuhan ini. Share ibadah ini di Instagram saudara, di Facebook saudara. Share kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau semua orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau berterima kasih untuk rekan-rekan saya. Saya mau berterima kasih untuk rekan-rekan semua pemusik minggu ini yang bertugas, Bang Hot dan istri tercinta Kak Agnes. Saya mau berterima kasih untuk semua pemain musik yang sudah melayani. Terima kasih untuk apa yang mereka sudah lakukan. Terima kasih juga untuk petugas lighting. Bapak Ibu, saya terlihat glowing hari ini karena ada Anca, karena ada Tobias, karena ada Abel, karena ada di sana ada Angelo, karena ada Ino, ada Alba sebagai soundman, ada Koko. Mereka ini single tapi cinta Tuhan. Jadi single tapi mereka nggak peduli yang lain. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Terima kasih juga untuk Audrey yang menjadi I.O. yang sudah mengorganize semuanya. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua yang dilibatkan konsumsi, rekan-rekan yang terlibat. Kami, Gereja Tuhan, kita semuanya sangat diberkati. Terima kasih. Oh, juga ada Bang Hot yang mengorganize semuanya sampai belum pulang pagi ini. Padahal besok pagi sudah harus istirahat. Oh, besok bukan, harus kerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Bless you all. Terima mukjizat setiap hari di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.